والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Maka aku bersumpah demi Rob, pemilik tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenam, bahwa sungguh kami amat mampu untuk mengganti mereka dengan generasi yang lebih baik lagi, dan kami tidak akan pernah kalah. Maka biarkanlah Muhammad mereka semua Yahudu, mereka tenggelam, wayal abu, dan bermain-main dalam kesesatan mereka. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, hingga mereka nanti menjumpai hari yang diancamkan, yang dijanjikan buat mereka. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tempat bersandar kita hanya Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Zat yang senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Meskipun kau letih, kau lemah, kau tidak berdaya, kau ditindas, engkau tidak memiliki resources, engkau tidak punya apa-apa. Tawakal aja sama Allah. Jadi tempat tawakal itu cuma Allah aja. Dalam gelapmu, dalam sempitmu, dalam sedihmu, engkau masih punya Allah. Fasarhum. Satu, pelajarannya tempat bersandar, tempat meminta pertolongan hanya Allah. Yang kedua, ayah bunda, biarkan orang-orang zalim melakukan kezalimannya jika engkau tidak memiliki kekuatan. Meskipun hati itu gundah dan itu selemah-lemahnya iman, karena kemungkaran itu, kata Rasulullah, ubah. Kalau engkau lihat kemungkaran, ubah. Satu, dengan tanganmu, dengan kekuasaan. Kalau kau mampu mengubahnya dengan peraturanmu, kekuasaanmu, lakukan. Kau tidak bisa mengubahnya dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, maka dengan lisanmu, ingatkan. Enggak juga, maka dengan hati yang tidak ridho. Dan ini yang barangkali dirasakan oleh Rasulullah dengan ketika dakwah di Mekah. Kalah jumlah pasukan, kalah jumlah harta, kalah segala-galanya, maka biarkan aja, Muhammad. Asalkan hatimu tak ridho, biarkan. Ini juga mungkin yang dirasakan oleh semua pejuang kebaikan yang nggak punya kekuatan, nggak punya senjata, nggak punya apapun. Barangkali seusia Oma Syarifah yang baru ulang tahun 83, ada kezaliman yang sampai sekarang nggak bisa diubah tuh sama kita, yaitu kezalimannya Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Umat Islam tuh udah kalah segala-gala. Itu yang kayaknya doa udah, demo udah, infak udah,
ngirim bantuan udah, segala-gala udah. Kenapa ya Allah Engkau tidak berikan kemenangan? Tenang. Pokoknya tugasmu tawakal, tugasmu nggak ridho menerima ketentuan itu. Nggak ridho bahwa mereka berkuasa, nggak ridho. Biarin aja. Lakukan apa yang sanggup kau lakukan. Kau lakukan, bisa melakukan boykot, lakukan. Kau bisa ingatkan anakmu, cucumu, tetanggamu, kawan-kawanmu. Jangan pernah pro sama Israel. Jangan pernah. Lakukan apa yang kau bisa. Meskipun sampai sekarang, jangankan sebagai pribadi, sebagai negara saja Indonesia nggak dianggap apa-apa. Tapi enggak, Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Dan nama Allah adalah salah satunya Al-Muntaqim, yang akan membalas perbuatan jahat. Maka tugasmu biarin aja. Kalau engkau sudah tidak sanggup, Muhammad, engkau sudah tidak berdaya, engkau tidak bisa mampu melakukan apa-apa lagi, biarkan. Itu poin yang kedua. Yahudu wa yal'abu hatta yulaku yawmahumul ladzi yu'adu. Orang-orang zalim itu, ayah bunda, mereka itu nanti bakal tenggelam dalam kemaksiatan yang mereka lakukan sendiri. Terkadang cara Allah yang ajaib. Pakai tentara yang banyak nggak bisa kalah-kalah. Raja yang zalim cuma Allah kirimin nyamuk masuk ke telinganya, ke hidungnya, mati. Itu yang dilakukan oleh Allah untuk nolong kekasihnya, Ibrahim alaihissalam. Mereka bakal mati dengan caranya yang nggak masuk akal. Asalkan kau serahkan sama Allah, urusan ntar Allah yang kasih tahu caranya. Ada orang yang sangat berkuasa di muka bumi ini dan mengatakan bahwa lihatlah bahwa sungai ini tajri min tahtiha al-anhar. Di bawah kakiku mengalir sungai-sungai. Dan orang itu adalah Fir'aun. La'natullah alaih. Kenapa alaih salam? Fir'aun la'natullah alaih. Itu yang dia mengatakan bahwa mengalir di kakiku sungai-sungai. Sungai ini dan berbagai macam sungai-sungai. Matinya sama air. Dan mereka tenggelam dengan perbuatan mereka. Dengan kemaksiatan mereka kerjakan. Tenggelam aja. Ada yang ngurusin beras, matinya ketimbun beras. Ada. Ada yang ngurusin impor gula, nanti juga sama gula yang halus itu bisa kalah. Ada yang ngurusin listrik, matinya kesetrum, aneh-aneh dah. Cara-caranya Allah yang kasih. Yahudu wa yal'abu. Dan ada orang yang pengen kaya, matinya dengan kekayaannya. Nanti ayah bunda bakal lihat dalam surat Al-Isra ayat 16. Ya, udah dibocorin ayatnya lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang, kalau kami pengen menghancurkan satu kaum, maka kami akan mulai dari orang-orang yang punya harta, orang-orang yang hidup bermewah, mewah. Lalu mereka berbuat dosa, mereka melampaui batas, maka kemudian kami tetapkan ketetapan kami, fadamarna alaihim tadmiro, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Dengan hartanya dia melakukan kemaksiatan nggak masuk akal. Bisa
Dalam semalam buat Homer saja bisa ratusan juta, bisa miliaran, nggak masuk akal. Melakukan zina, melakukan apapun juga nggak masuk akal. Tenggelam dalam permainan mereka. Tenggelam. Jadi ya bunda, kadang-kadang Allah binasakan banyak makhluk tuh hanya perbuatan dosa. Dan sebab itu ini wasiat buat saya pribadi dan buat ayah bunda. Jangan pernah melakukan maksiat yang disengaja. Ini quote of the day. Jangan pernah melakukan maksiat yang disengaja. Direncanakan jangan. Boleh jadi satu maksiat kita kerjakan, Allah nggak ridho, mati dalam kondisi maksiat. Nauzubillah. Apalagi kalau terus-terusan. Kalau terus-terusan, nanti dia tenggelam dalam maksiatnya, tiba-tiba kaget. Jangan pernah bermaksiat yang disengaja. Bagaimana kalau nggak sengaja, Ustaz? Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Dalam surat An-Najm itu, salah satu orang yang mendapatkan rahmat Allah alladzina yajtanibunal kaba'ira minal ismi illal lamam. Nanti cari. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan perbuatan dosa-dosa besar. Kecuali dosa-dosa yang kecil. Para sahabat bertanya, al-lamam dosa kecil ini maksudnya apa? Ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, seperti kalian berjalan, melakukan safar, siapa di antara kalian bisa menjauhi paparan debu? Nggak ada yang bisa ya Rasul. Nah, demikian juga al-lamam. Dosa yang kecil tuh kadang-kadang suka nemplok. Di jalan, mata ngelihat yang haram. Lagi nggak sengaja, nggak dengar berita yang aneh-aneh telinga kita. Kadang-kadang hati kita suka nyebut hal yang mungkin tidak Allah ridhoi. Nah, itu yang disebut al-lamam. Al-lamam itu dosa-dosa yang tidak bisa terhindari. Tapi insya Allah gampang ya bunda. Dengan air wudhu aja hilang. Dengan sholat 5 waktu hilang. Dosa-dosa yang kecil itu. Dengan istighfar hilang. Dengan mengganti dengan kebaikan-kebaikan hilang. Jadi jangan pernah bermaksiat dengan sengaja. Diniatin jangan. Kalau nggak sengaja, istighfar. Kafaratnya banyak. Wudhu bisa. Sholat sunat taubat bisa. Sholat 5 waktu bisa. Yang keberapa tuh? Yang keempat ya. Sekarang kelima ya poinnya. Yang kelima ya bunda rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hatta yulaku yaumahum alladhi yu'adun. Hingga nanti mereka bakal menjumpai hari yang diancamkan buat mereka. Di hari itu ada orang-orang yang wajahnya sumringah, cerah, dan menatap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari itu ada wajah-wajah yang suram, dan dia tahu bahwa dia bakal sial, dia bakal tertimpa musibah, dia bakal tertimpa musibah besar di hari itu. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhu yawma idin basirah tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Surat apa itu? Ayo benar. Surat Al-Qiyamah. Nah, Al-Qiyamah. Pinter, luar biasa. Dari tadi dites sama Umi Deti pada pinter-pinter. Rupanya begitu saya tes juga pinter, Masya Allah. Di hari itu ada wajah-wajah yang girang sumringah karena natap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari itu ada wajah yang panik
luar biasa. Tadzunnu ayyuf'ala biha faqirah, dia yakin bahwa dia bakal ditimpa musibah besar. Hari di mana menjumpai apa? Menjumpai amal yang pernah diperbuat. Hari di mana kita bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Ini hari mereka kira lama, tapi kami ngelihatnya dikit lagi. Dan ayah bunda, kalau ngelihat ke depan kayaknya masih jauh. Tapi kalau ngelihat ke belakang udah dekat. Maksudnya gimana, Bob? 2025 ujungnya aja kita kagak tahu. Bener kan ayah bunda? Tapi coba lihat 2024 sampai sejak kita sekolah dasar. Kelihatan banget tuh. Kalau saya bilang, ayah bunda masih ingat nggak teman yang paling akrab di sekolah dasar? Mungkin masih bisa kita sebutin siapa namanya. Nggak usah begitu. Nggak usah orang yang kita sayang, kita cinta, teman yang paling akrab. Sekolahnya aja kita masih ingat. Di mana kita SD, di mana kita SMP, SMA, terus saja. Padahal tuh perjalanan udah panjang. Mungkin ada di antara ayah bunda yang udah 60 tahunan, 70 tahunan. Yang lewat tuh deket banget. Tapi 2025 ujungnya aja masih nggak ketahuan. Masih kayak jauh. Bagaimana dengan 2035? Bagaimana dengan 2045? Indonesia emas katanya. Oh, jauh. Nggak tahu kita. Dan itu demikian. Ya bunda. Kalau kita nggak bisa ngerasa tentang besok, maka sudahlah percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini bahwa kita beriman, kita bakal jumpa Allah di hari itu. Kita beriman bahwa berjumpa sama Allahnya membuat Allah bangga, membuat Allah bahagia. Kita tersenyum, Allah tersenyum. Dan bagi mereka yang nggak percaya itu, yang hidupnya main-main mulu, tenggelam mulu dalam dalam kesukaan dan hobi mereka, nanti bakal kaget aja. Kaget bagaimana? Bunda, kalau misalnya malam ujian masih main-main, masih kelabing, masih pulang malam, insya Allah besoknya pagi ujian stres saja. Tapi kalau yang udah bersusah payah gitu, bangun malam, sholat subuh, banyak doa, belajar sungguh-sungguh. Begitu ujian. Dan kertas ujiannya, pertanyaannya semuanya dia udah tahu. Belum juga jawab, udah senyum-senyum tuh. Pernah nggak ya bunda? Ngisi ujian, semua-muanya kita belum jawab nih, tapi semua jawaban kita udah tahu. Udah senyum. Sama ya bunda, nanti di hari kiamat, kita dibocorin sama Allah, jawaban udah banyak banget tuh. Dan kita taat, kita nurut segala macam. Terus begitu dikasih lembar ujian, belum juga jawab, udah senyum. Apalagi dikasih dengan tangan kanan, dengan kemuliaan, udah bahagia. Tapi kalau nggak bisa jawab, ayo bunda, waduh, udah 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 gemeter, mukanya kerut, jelek, menghitam, panik. Biarin Muhammad, mereka mau main-main, mau tenggelam, biarin. Ntar juga mereka kagak lulus ujian, gitu kira-kira. Nggak lulus ujian. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amal shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Siapa yang berharap jumpa dengan Rabb, berharap
pertemuan yang indah dengan Allah Rabbnya, falyamal amalan sholihan, banyakin amal soleh, sungguh-sungguh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan hatinya, hidupnya, matinya, semuanya hanya buat Allah aja. Jangan ada sekutu buat Allah. Maka insya Allah perjumpaan yang amat indah dengan Allah nanti. Demikian ayah bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.